Ketika dia bilang ada raja kecil dalam birokrasi, dia sedang mempertontonkan, saya punya kelemahan loh di kabinet saya. Di birokrasi saya ada kelemahan. Ada orang yang melantang-lantang. Ngapain? Ngapain sebagai presiden dia mempertontonkan kelemahan komposisi birokrasinya pada orang lain? Ada gunanya? Nggak ada. Ada yang mau ngadu domba saya dengan Jokowi. Istana semua bisa diadu satu dengan yang lain. Kenapa? Ada kompetisi di situ. Ada rivalitas di situ. Angkanya nggak kecil loh, Rey. Angkanya ini bukan berebut duit di pasar. Bukan berebut duit di terminal. Yang diperebutkan apa? Sumber daya alam yang sangat besar. Hutan-hutan, kayu-kayu, kebun-kebun. Kompetisinya lebih mengerikan. Itu loh. Nah, apakah mungkin orang yang tidak terlibat dalam kompetisi istana itu akan disebut ngadu domba? Ya nggak mungkin. Yang mau ngadu domba pasti punya kepentingan. Kepentingan apa? Ya berebut sumber daya alam, berebut akses ekonomi, berebut anggaran, berebut APBN dan sebagainya. Kan begitu. Nah, kalau kemudian Prabowo tidak memperbaiki pidatonya, saya takutnya ketika dia pidato lagi, itu kita gelisah lagi. Rakyat gelisah lagi. Sementara menurut saya, oke, kita jujurlah. Ada utang jatuh tempo yang sangat besar. Ada beban ekonomi yang sangat besar. Ada kemudian APBN dan pajak yang terus berkurang. Udah, Presiden fokus di situ. Ya, sobat RH sekalian, saya menemukan tulisan Yudi Latif ya di grup WA dan saya tertarik untuk membahasnya. Ini akan menjadi refleksi bagi kita semua. Sekali lagi, saya tidak pernah menganggap orang seperti Yudi Latif itu orang yang memiliki kecemburuan terhadap pemerintahan sekarang lantaran tidak menjabat. Dia waktu itu kan ketua BPIP dan mengundurkan diri karena memang ada beberapa orang yang memang tidak terlalu cocok kalau berada di pemerintahan karena akan menghilangkan kebebasannya untuk bersuara. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak pahami sebagai division of labor. Tidak semuanya orang itu harus ikut dalam pemerintahan. Tetapi dalam sistem bernegara, peran mereka dibutuhkan sebagai bagian dari civil society untuk mengingatkan kepada presiden yang kadang-kadang terlalu percaya diri, terlalu jumawa, menganggap paling berkuasa padahal kekuasaan itu hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia. Jadi sahabat era sekalian, ini adalah kritik yang juga disampaikan oleh banyak orang yang waras dan berakal. Yaitu tentang Prabowo yang ingin membangun peradaban baru, tetapi dengan menggunakan stok-stok lama yang akhirnya tidak jelas arahnya kemana. Saya mau bacakan tulisan Yudi Latif ini dan menurut saya menarik ya. Saya sampai menunda pembahasan soal Hasan Nasbi yang ngatain Prabowo lebih parah dari Fufu Fafa. Pidato Prabowo yang kemudian mengatakan bahwa hormati Jokowi. Pidato Prabowo yang bicara tentang ada yang melawan policy dia dalam menghemat anggaran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Luar biasa memang ya Prabowo ini bisa-bisa menjadi pemimpin yang populis, otoriter ya, tetapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Oke. Coba kita bacakan ya. Saya pelan-pelan bacanya dan saya highlight hal-hal yang saya setuju atau barangkali saya tidak setuju. Tapi mayoritas saya setuju dengan apa yang disampaikan Yudi Latif ini karena itulah juga yang menjadi keprihatinan saya. Dia tulis di Instagram dia dan saya kira ini sebuah tulisan yang menarik ya. Oke, coba saya bacakan ya. Di Instagram Yudi Latif ini. Yudi Latif Official, pemimpin baru, pemain lama. Yudi Latif. Saudaraku, ya, saya mau bacanya caranya begitu ya. Seorang pemimpin baru berdiri di panggung kebesaran. Menawarkan janji baru. Suaranya menggema di antara ribuan kepala yang menengada. Ia bicara tentang harapan, tentang negeri yang akan berubah, tentang pagi yang lebih cerah setelah malam yang panjang. Namun di balik visi dan gagasan baru, bayang-bayang lama dari jaringan politisi dan birokrat penjaga kemapanan masih mencengkram.
Mereka tidak pergi hanya berganti warna. Mereka menyambut pemimpin baru seperti musim yang datang silih berganti. Dengan ramah, dengan tepuk tangan sambil diam-diam menata ulang catur kekuasaan. Gagasan besar sering tertahan di meja-meja tua, terperangkap dalam kebiasaan usang dan tersandra kepentingan koruptif. Dan sebelum sebuah kebijakan baru mencapai rakyat, ia telah layu di perjalanan, berubah menjadi kompromi yang mengerdilkan. Untuk merealisasikan gagasan besar, terkadang pemimpin besar harus berani menempuh jalan pembedahan besar. Di Georgia, Presiden Mikhail Saakashvili 2004-2013 membubarkan kepolisian lalu lintas yang terkenal korup dan menggantinya dengan personel baru yang direkrut melalui proses seleksi ketat. Ukraina pasca revolusi Euromaidan dan kejatuhan Presiden Viktor Yanukovych 2014 juga melakukan hal yang sama. Pun terjadi di Meksiko atau Mexico ya. 2000-an sampai dengan 2010-an lewat pembersihan institusi kepolisian dari infiltrasi kartel narkoba yang sangat tinggi. Di Polandia, pembedahan besar terjadi pada institusi peradilan 2015 sampai sekarang. Sejak Partai Hukum dan Keadilan PiS berkuasa, pemerintah Polandia melakukan reformasi sistem peradilan yang mencakup pemecatan atau pemaksaan pensiun terhadap banyak hakim dan jaksa. Harap diingat, tak cukup asal mengganti. Penggantian personel penyelenggara negara harus dilakukan atas dasar profesionalitas untuk tujuan perbaikan, bukan sekadar bagi-bagi jatah demi konsolidasi kekuasaan. Banyak reformasi gagal ketika penggantian personel hanya bersifat politis tanpa perubahan sistem yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Ya, saudara sekalian, itu tulisan dari Yudi Latif. Entah Prabowo paham atau tidak ini, atau dia paham tetapi dia tidak mau mengambil jalan ini, saya tidak tahu. Karena dia bukan bagian dari perubahan, tapi dia adalah bagian dari masa lalu itu sendiri. Bisa jadi. Tetapi kalau kita lihat atau tengok pidato-pidato Prabowo, sepertinya dia ingin sekali mengubah bangsa ini. Tapi caranya adalah cara politisi lama, old fashion, yaitu merangkul semua. Bajingan dia rangkul, pengkhianat dia rangkul, orang-orang biadab dia rangkul, koruptor dia rangkul. Lalu dia berharap orang-orang itu akan beriringan buat genderang yang baik. Padahal yang mereka lakukan hanya sekedar adaptasi politik, ya ciri politisi pragmatis. Dan jangan harap ada idealisme di antara orang-orang yang sudah kenyang makan uang negara tersebut. Prabowo bukan tidak tahu, para menterinya ceto welole terima duit. Dito Aryo Tejo disebut terima uang BTS. Paling tidak saya mengidentifikasi ada 3 orang lagi yang disebutkan oleh pengacara Dito Aryo Tejo yang terima uang, yang sekarang menjadi menteri kasus BTS. Ya tentunya di luar Dito, di luar yang sudah diadili. Ada Bu M, ada Pak T, ya kan, kemudian ada Pak S dan lain sebagainya STM, jadi TMS, terstruktur, sistematis dan masif ya. Jadi kita tidak bisa berharap, apalagi kemudian Prabowo merasa geli ketika ada orang-orang yang ingin memisahkannya dari Jokowi. Kata dia, hormatilah pemimpin yang sudah tidak berkuasa lagi. Kita hormati orang yang berbuat baik bagi negeri ini. Tapi orang yang menanam benih-benih korupsi, menanam benih-benih yang tidak baik, ya, tidak mungkin kita hormati karena dia merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum ekonomi, ya, politik dirusak oleh Mulyono. Lalu kita suruh diam saja bahwa dia tidak berkuasa lagi. Secara formal ia tidak berkuasa, tapi secara informal dia tetap masih yang menentukan 1-2 agenda. Jadi saudara sekalian, ya, buat Presiden Republik Indonesia, ya, yang tidak saya dukung kemarin dalam pemilu,
saya tetap berharap bahwa Anda Presiden Prabowo berani meletakkan sejarah menjadi presiden yang membersihkan dunia peradilan, dunia penegak hukum, korupsi dan lain sebagainya, birokrasi. Bukan sekedar menyatukan orang untuk tertawa-tawa bersama-sama, menjadi politisi atau birokrat yang ganti kulit, ganti warna, hanya karena pemimpinnya baru. Jadi kalau Indonesia mau berhasil, buanglah para pengkhianat-pengkhianat tersebut. Cek harta kekayaannya, dari mana dia peroleh. Ya, di mana saja hartanya, lacak. Kalau antara yang dia laporkan di LHKPN dan di senyatanya saja sudah tidak sama, berarti orang tersebut pasti menjadi pejabat publik yang tidak jujur, tidak benar. Banyak yang begitu. Punya properti di luar negeri. Nah karena itu, semua itu harus dimulai dari pemimpin sendiri, oleh Prabowo sendiri. Tapi kalau Prabowo tipe safety player, tipe merangkul semuanya, maka tidak ada gunanya. Negara yang berhasil hanyalah negara yang berani membelah dan membedah mana pengkhianat, mana orang yang bertobat, mana orang yang mau berbuat bagi republik ini secara benar dan baik. Banyak orang-orang di luar, Yudi Latif, orang yang concern terhadap negara ini tentunya. Banyak orang-orang di luar yang pandai, yang pintar seperti Yudi Latif itu. Tetapi bisa jadi dua hal. Dia tidak tertarik untuk ikut bagian kekuasaan, atau memang tidak ditawari sama sekali karena orang seperti itu biasanya tidak mau menyodor-nyodorkan diri untuk jadi apalah. Maka yang direkrut adalah orang yang memuji-muji, yang menyodor-nyodorkan diri, orang yang kemarin ngomong A sekarang ngomong B, orang yang dulu memaki-maki Prabowo sekarang kemudian memuji-mujinya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Waspadalah ya. Karena banyak pengkhianat mau menyerahkan semuanya, harga dirinya kepada kekuasaan baru, yang paling penting ikut dalam gerbong kekuasaan. Saya ingat betul ya, ada juru bicara presiden masa lalu yang kemudian menyodor-nyodorkan diri, tersenyum-senyum mendengarkan percakapan Prabowo, berharap direkrut lagi, ternyata tidak. Untung. Tetapi banyak sekali ya orang mengatakan 13 Oktober di Solo itulah awal mulanya Prabowo tidak bisa secara independen menyusun kabinetnya. Jadi sekali lagi ini tidak ridiculous ya, ini tidak geli ya, tetapi ini adalah hal yang substantif. Kalau pemerintah ini berani dan mau memberantas korupsi, maka entry point-nya adalah adili Jokowi. Tangkap Kaisang, makzulkan Fufu Fafa, tangkap Bobi Nasution. Karena mereka-mereka lah yang kasus korupsinya ceto welo-welo. Kasus Blok Medan kah? Kasus illegal ekspor nikel kah? Kasus kereta cepat kah? Kasus yang terkait dengan kelompok bisnis Sinarmas kah dan lain sebagainya yang itu semua sudah dilaporkan oleh setidaknya Ubedillah Badrun dan beberapa komponen society ke KPK. Ada juga pengaduan mengenai ijazah palsu dan lain sebagainya ke Barreskrim. Jadi saudara sekalian, gesture kepemimpinan Prabowo Subianto diperlukan dan dibutuhkan untuk itu. Kalau tidak ya omon-omon saja. Jadi setiap orang yang tidak setuju dengan kebijakannya, maka orang tersebut dianggap bermasalah. Pengkhianat. Tidak begitu bro caranya. Kalau caranya begitu, maka yang terjadi adalah hanya orang-orang pengkhianat yang kemudian terkerut dalam kekuasaan. Orang-orang kritis yang mau melihat soal ini lebih jernih misalnya tidak akan pernah terkerut. Dan memang tidak mau juga sebagian besar termasuk saya ya. Saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa saya Refli Harun biar tidak ada fitnahnya, tetaplah saya berada di luar pemerintahan sampai habis masa pemerintahan Presiden Prabowo di 2029. Setelah 2029 bagaimana kita tidak tahu, who knows. Kita juga tidak tahu apakah kita masih
punya usia atau tidak. Tapi intinya adalah sikap itulah yang bisa saya